kita kena dengar. You jangan gunakan sound effect tu untuk divert segala perasaan ataupun nak lari daripada soalan. Cuma kita nampak? Okey. Kita kena diskusi ni secara ilmiah. Cuma kalau kita diskusi ni berkenaan dengan Bible dan juga Al-Quran, sudah tentu kita berpunyai perbezaan pendapat. Kakak akan percaya kepada Bible, saya akan percaya kepada Al-Quran. Cuma kita sekarang ni berbalik kepada isu tadi Pak Arifin berkenaan dengan syurga dan neraka. Betul. Kita sebagai orang Islam, walaupun kita Islam, kita belum tentu di syurga. Kerana saya bagi satu perumpamaan yang sangat simple kepada kakak. Kakak orang Kristian, ada satu orang Kristian pergi bunuh satu orang Muslim. You rasa orang Kristian yang akan mati di akhir nanti, adakah dia terus masuk ke dalam syurga sedangkan dia berbuat jahat? Kalau orang Kristen dia masih membunuh, itu bukan Kristen. Kalau orang Islam membunuh juga bukan orang Islam. Macam tu. Loh, karena abang harus tahu dulu arti Kristen apa. Kristen itu artinya adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, menyembah Tuhan Yesus Kristus dan berkarakter Kristus. Itulah Kristen. Tapi kalau dia kerjaannya membunuh, itu bukan Kristen. Itu Kristen abal-abal, ya, Kristen KTP doang. Sebab tu bila Pak Arifin mempersoalkan bila orang Islam mati tentu kena masuk kakak tanya dengan dia akan masuk mana, syurga ataupun neraka. Bagi kita orang Islam, walaupun dia Islam, dia berbuat jahat, setiap zarah, setiap kejahatan dia perlu dipertanggungjawabkan. Kerana apa? Itulah maksud keadilan. Sebab tu kita dihantar ke dalam dunia ini, kita kena buat segala benda daripada mula sampai habis tetap baik. Okey, setuju. Okey, berbalik kepada tak setuju saya. Itu kan imanmu, ya. Karena gini, manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua berdosa, ya. Betul. Nah, kalau kita sendiri yang mempertanggungjawabkannya, maka tidak ada satupun yang masuk surga. Tak ada, ya. Surga itu kudus, suci, mulia, agung. Tak boleh satu dosa saja pun kita lakukan, ya. Kalau di sana harus suci. Nah, supaya kita suci, bagaimana supaya kita bisa suci? Tuhan Yesus yang menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Okey, analogi yang sangat simple, Kakak ada punya adik akak buat jahat, adakah akak layak digelar jahat juga sedangkan adik akak yang berbuat jahat? Ya, saya tak bisa menebus, ya, adik saya, abang saya, ya, siapapun, karena saya juga orang berdosa. Jadi ya, tak bolehlah orang berdosa menebus orang berdosa. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa menebus kita orang berdosa? Karena Tuhan Yesus suci dan mulia dan agung. Okey, itu pendapat akak yang akak rasa. Bukan pendapat saya, itu kata Alkitab. Yalah, itu semua orang berdosa, abang. Tak ada satupun yang tak berdosa. Maka kalau kita yang mempertanggungjawabkannya, tak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Akak cakap dulu. Lepas tu baru saya cakap. Lagi bagus. Iya, jadi macam ni. Ini kita tak dapat satu titik pertemuan. Untuk ini, okey. Akak cakap. Iya. Jadi dalam iman Kristen, Roma 6 ayat 23, semua manusia itu telah... Akak cakap petik daripada Bible, sedangkan saya tidak beriman dengan Bible akak. Sekalipun Anda tak beriman, saya tetap menyebarkan, karena saya di sini menjawab pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan, bukan asumsi. Faham? Itu perlu logik pada saya. Pasal bila akak bercerita, contohnya Alkitab ini logik, makanya Tuhan Yesus itu sang logik. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan sang logos? Karena dialah sang logik itu. Alkitab ini sangat logik. Okey. Bila kita cerita pasal logik, Pak Arifin merujuk kepada seseorang yang mati, tiba-tiba dia menghidupkan semula dengan diri dia sendiri. Adakah benda tu logik? Ya, logik lah, karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa dia bisa mati dan bangkit sendiri? Karena dia Maha Kuasa. Kenapa logik sekali. Okey, jawab saya. Kenapa manusia, bentar dulu, kenapa nabi-nabi ya mati membusuk jadi tanah, tak bisa bangkit karena dia manusia berdosa, bukan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bisa mati dan bangkit? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, dan kebangkitannya itu membawa keselamatan kekal kepada kita. Makanya Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Logik sekali. Wow, haleluya.
Haleluya. Tidak logik. Nah, makanya saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Kamu percaya di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Ya, saya percaya dengan kebangkitan. Kenapa kamu begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada jaminan keselamatanmu sehingga ya ada yang mati dan bangkit dalam agamamu hidup kekal abadi selama-lamanya untuk jaminanmu untuk bangkit juga? Ada? Kalau tanya dengan saya, iman saya pada Quran, kita selepas kita mati, selepas kita diperhitungkan segala amalan ya, kita. Bentar, saya tanya. Kamu kan percaya dari zaman ada kebangkitan orang mati. Nah, logiknya, bentar dulu. Sebentar dulu, sabar dulu ya. Kenapa kamu begitu yakin dari zaman ada kebangkitan orang mati? Apakah sudah ada jaminan keselamatanmu sebagai bukti kamu itu bangkit kembali nanti dari zaman? Yaitu bahwa di agamamu pernah ada yang mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu juga bangkit. Ada? Siapa itu? Kalau itu diberikan sebagai satu contoh, benda itu tidak adil kerana apa yang kita percaya. Jadi tidak ada. Itu tidak logik. Kalau dalam iman Kristen itu tidak logik itu. Nah, kenapa di hari kiamat ada kebangkitan orang mati? Logik, kamu percaya dari zaman ada kebangkitan sementara di agamamu tidak pernah ada yang mati dan bangkit. Kalau akak bercakap itu kan tak logik dalam iman Kristen, tak logik. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Akak lebih baik akak buat live, akak cakap sorang-sorang. Bila akak bawa saya masuk. Ya makanya kamu dengar juga. Karena gini, ketika saya tanya abang bingung. Akak bagi saya untuk berbicara kerana akak rasa benda itu tak boleh. Kan abang bicara tentang logik. Mari kita bicara tentang logik. Siapa yang logik? Akak satu benda Tuhan. Di sini nggak ada halu. Kamu tahu halu itu apa? Membicarakan yang tidak ada. Kalau dalam Alkitab itu semua logik sudah terjadi. Saya bagi tahu saya beriman dengan Jesus. Kerana orang Islam tanpa Jesus kita belum Islam. Kerana Jesus adalah Nabi Isa itu adalah sebagai seorang nabi. Okey, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu beriman sama bentar dulu. Kamu bilang beriman kepada Jesus. Saya bagi tahu dengan kalau betul kamu beriman kepada Jesus, apa arti nama Jesus? Sebentar. Enggak bisa. Dengar dulu. Mute dulu mikrofon dulu. Mikrofon saya mute dulu. Bentar dulu. Sebentar. Sabar. Saya mute ya. Dengar dulu. Kamu mengatakan beriman kepada Jesus. Di situ dulu, nggak usah kemana-mana, nggak usah melebar ke sana ke sini. Bila orang lain yang boleh bercakap, akak tak nak bagi. Sebentar. Kamu kan mengatakan beriman kepada Jesus, ya? Saya mau tanya secara singkat saja, apa arti nama Yesus kalau kamu beriman kepada Jesus? Jawab. Buka mikrofonnya. Buka mikrofonnya. Ah, inilah kalau orang yang kaum bingung. Buka mikrofon. Alah. Dia bilang beriman kepada Jesus. Apa arti nama Yesus? Pasti dia nggak tahu. Katanya beriman. Buka mikrofonnya, abang. Disuruh buka mikrofon, mana matiin kamera. Jangan lari masa akak yang sebentar, sekejap. Kamu cakap beriman kepada Jesus. Sebagai seorang sebentar, kamu kan beriman kepada Jesus. Mengajar manusia. Kamu beriman kepada Jesus. Apa arti nama Jesus? Itu tak perlu, itu bukan isu dia. Kaum bingung juga. Tapi kamu cakap beriman kepada Jesus. Kalau kamu beriman kepada Jesus, apa arti nama Jesus? Apa arti nama Jesus? Bagi saya, Isa. Loh, kan kamu panggil Jesus. No, saya tidak percaya Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus. Wujud daripada aduh, kamu ini gimana sih? Aduh, Tuhan Yesus, tolong ampunilah dia ya. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Dengar dulu. Aduh, Tuhan Yesus bukan. Udah, kamu saya turunkanlah. Aduh. Dia cakap, saya beriman kepada Jesus. Apa arti nama Jesus? Bingung. Itu namanya bukan beriman. Kalau kamu beriman kepada Tuhan Yesus, kamu pasti tahu arti nama Jesus. Tapi kalau kamu nggak tahu, bingung, itu kamu nggak beriman. Kamu itu pendusta. Kita mau tanya nggak bisa. Dia mau ngotot ngeyel ya.
Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa, ya. Saya tidak percaya sama Nabi Isa. Saya hadir sebagai apologet untuk meluruskan tuduhan-tuduhan keji terhadap Tuhan Yesus yang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Kalau cuma cakap saja, aku beriman kepada Jesus, tapi ketika ditanya apa arti nama Jesus, bingung, itu namanya kamu pendusta, penipu. Kamu tuh nggak pernah beriman kepada Jesus. Kalau kamu beriman kepada Jesus Christ, pasti kamu ngerti arti nama Jesus. Kalau cuma ngomong aja, aku beriman kepada Jesus, anak kecil juga bisa ngomong. Arti nama Jesus aja nggak tahu. Belajar ya. Jangan cuma ngaku-ngaku saja ya. Kalau cuma ngaku-ngaku saja, aduh, siapapun bisa. Tapi harus cerdas, Bang. Arti nama Jesus cari tahu dulu ya. Apa arti nama Jesus? Iya, luar biasa. Silakan Abang Dodi, ada yang mau ditanyakan? Saya hanya mau tanya, nggak bisa nanya apa-apa banyak-banyak ini, Kak. Aku nanya, ya cara berdiskusinya kakak itu ya sering memute dan sering menurunkan orang jikalau sudah tersudutkan. Saya selalu nonton debatnya makanya kakak. Kamu nggak objektif dalam menilai, tapi subjektif, ya. Saya yang ditanya apa, jawabnya apa, bingung. Itu enggak, ini malah, maaf ini ya. Ini loh, banyak orang Kristen nanti ini salah tanggap gitu kan. Masa nggak ada, kamu aja yang salah tanggap. Kalau orang Kristen itu makin beriman, makin cinta Tuhan Yesus. Iya, tapi kenapa ya udah selalu... kamu langsung bertanya aja, jangan menilai subjektif ya. Kalau kamu subjektif, karena Enggak, saya agama dengan kamu apa sama dia, istilahnya pro sama dia ya. Saya giliran pro sama siapa ini gini. Oh ya udah, saya mau tanya sama kamu ya. Kamu juga beriman kepada Jesus seperti yang dikatakan siapa itu, si Wandi itu. Ini percuma nih saya Kak ya, percuma berdebat gini itu sekitar. Oh ya udah. Nanti ujung-ujungnya diturunkan dan di-mute. Di sini tanya jawab, berdiskusi secara ilmiah. Kalau dia nggak bisa nunjukkan dengan data, lebih bagus turun aja, Bang, ya. Selamat. Saya tuh selalu menjawab pertanyaan dengan data. Kalau yang naik ke sini selalu dengan asumsi, makalah saya turunkan. Kalau dengan asumsi ngapain lama-lama di sini? Ngabisin waktu aja. Ya, selama orang-orang itu yang asumsi ya, ditanya apa bingung, ketika dijelasin motong-motong. Ya kan, itu namanya kamu itu kebanyakan asumsi. Giliran kita jawab berdasarkan firman Tuhan, dia ngeyel. Ya lebih baguslah saya turunin. Katanya beriman kepada Jesus, ditanya apa arti nama Jesus, bingung. Gak sah katanya keagamannya kalau nggak beriman kepada Jesus. Apa arti nama Jesus? Nggak tahu, bingung. Itu namanya bukan beriman. Kalau kami betul-betul beriman kepada Jesus karena kami tahu arti nama Jesus. Jesus itu ya dalam bahasa Ibrani Yeshua. Yeshua itu diambil dari namanya yang kudus, yaitu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Itu namanya betul beriman. Ini ditanya arti nama Jesus nggak tahu, bingung. Itu bukan beriman namanya. Itu hanya ngaku-ngaku gitu supaya mencari pengakuan dari kekristenan. Itu kali. Ya.